四方から Halo para animers yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime Spring terbaru kali ini, yang mana anime ini sekarang anime terbaik dah buat para kaum bocil-bocil rebahan, yaitu anime Muscle Magic and Muscle episode ke-9. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode kali ini, yang mana nanti kalian akan ditunjukkan pertempuran Babang Mas melawan Razor dan Lens melawan Weirdmat. Nah, tanpa lama-lama langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps, tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Selepeu, wah. Yang akan bentrok dengan Weirdmat. Weird yang kayaknya dia tuh benci sama orang lemah, ngira kalau Weird itu udah modar. Namun ternyata Weird masih hidup karena rupanya dia tuh berubah jadi lumpur dan menghilang. Weird yang muncul kembali dengan begitu banyak klon lumpurnya, dia merasa kalau Lens akan sedikit menghibur, dan dia pun menyerang balik Babang Lens dengan para klon. Kalau mereka semua adalah klon lumpur, jadi ya dia harus menghajar tubuh aslinya. Oleh hal itu Lens akan menyerang seluruh. Namun hal itu masih belum memodarkan Weird. Justru Weird muncul dan malah menjebak kaki Lens menggunakan lumpur. Tentu aja melihat adanya kesempatan, Weird pun menyerang Lens dengan bola-bola lumpur yang keras. Tentu aja hal itu membuat Lens jadi sedikit babak belur. Weird yang menyadari kalau Lens itu keturunan dari keluarga Crown, melihat kemampuan Lens yang cukup overpower, dia pun mengajak Lens untuk bergabung ke Magia Lupus. Tapi lingkungan sekitar Lens itu cukup buruk. Lingkungan sekitar sangat penting bagi pertumbuhan. Kalau sekitar Lens itu busuk seperti para sampah-sampah Adler, maka Lens juga sama sampahnya. Weird merasa kalau seseorang harus dikelilingi dengan manusia yang setara dengannya, karena kalau berkerumun dengan orang tak bernilai, maka nilai Lens juga ikut jatuh. Namun Babang Lens tetap dengan pendiriannya, yang dimana kekuatan dirinya tidaklah dangkal yang bergantung pada lingkungan. Dari tingkah laku Weird, Lens menyadari kalau Weird itu murid kelas 2. Setelah cukup banyak bacot-bacotan, adu jotos pun kembali terjadi. Weird yang menyadari Lens udah tahu kalau gravitasi tidak mempan terhadap Weird, Lens bilang padanya, berdasarkan logika yang diucapkan yang lebih hebat. Mendengar perkataan Lens membuat Weird jadi bergumam dalam pikirannya. Sejak lahir, dirinya udah punya 2 tanda. Kapasitas energi sihir yang ia miliki berbeda dengan para keroco, dan dirinya sudah bersekolah di Akademi Sihir Eastern sejak SMP. Bergabung dengan Magia Lupus memang udah selayaknya, dan bahkan dirinya menerima pendidikan sihir terbaik yang hanya bisa diterima oleh murid teratas Asrama Lang. Setelah itu Weird mengeluarkan sebuah cairan sihir yang diekstrak dari murid lain, dan ketika meminumnya, inilah yang terjadi. Lalu Weird menjelaskan kalau setiap sihir memiliki tingkatan, sihir dasar, pribadi, dan sihir bersyarat tingkat lanjut. Tapi sihir second berbeda dengan sihir yang dipakai oleh penyihir 1 garis, dipakai oleh segelintir penyihir 2 garis. Terus scene pun flashback ke masa Weird masih bocil, dimana orang yang kayaknya dia tuh adalah guru atau ayahnya bilang, nilai setiap orang ditentukan oleh berapa banyak keberhasilan mereka di dunia. Dengan kata lain, orang yang memiliki bakat dalam sihir berarti dia bernilai, dan bila tidak punya bakat dalam sihir berarti dia tidak sebut, membuat Weird makin naik. Lens yang bilang meski Weird menyebut mereka seperti tidak bernilai, tapi sepertinya dia tuh nggak mengerti apa-apa.
Len selalu mengingat kata-kata Babang Mas yang membuatnya mengingat hal berharga. Dan setelah itu, dia pun menggunakan oleh penyihir dengan tanda 2 garis. Dengan adanya pilar-pilar itu, Weird merasa kalau pergerakan monster Mudoro Devilus miliknya agak aneh, karena rupanya pilar-pilar itu memberikan tekanan kuat ke arah mereka sendiri, yang membuat monster Devilus itu ditarik oleh gravitasi dari segala arah. Dan inilah yang terjadi. Melihat sihir terkuat miliknya dapat dikalahkan, hal itu membuat Weird mengingat saat dia bersama seorang guru atau ayahnya, yang dimana orang itu menganggap kalau Weird itu masih belum bernilai baginya, karena Weird belum menjadi yang teratas di Akademi Eastern. Dan meski bisa masuk biro sihir, hal itu tidak akan membuat Weird bernilai baginya. Shin pun kembali ke pertempuran, yang dimana Lance mengembalikan buku referensi milik Weird yang tadi terjatuh. Melihat tindakan Weird, hal itu membuat Lance merasa kalau Weird itu dibesarkan di lingkungan yang tidak jauh berbeda dengannya. Nah, kayaknya Babang Lance mulai menggunakan bacot no jutsu yang langsung membuat orang jadi tobat. Diturunkan langsung oleh Babang Naruto, hal itu membuat Weird jadi sadar kalau sebenarnya dirinya tidak ingin menjadi orang yang bernilai. Baru aja scene kedua dari Magia Lupus, tentu aja dia tuh nggak bisa dikalahkan dengan mudah. Razor dapat menangkis serangan Babang Mas dan menyerang balik. Razor yang bilang kalau Babang Mas tak akan bisa mengalahkan dirinya karena rupanya meski Razor udah menebas Babang Mas hingga hampir tersungkur, namun ya orang ini adalah Babang Mas. Dirinya tidak akan menyerah begitu saja. Razor yang agak kesal melihat sikap Babang Mas yang pantang menyerah, karena padahal keadaan Mas itu sama seperti dirinya, tapi pemikiran dia tuh sangat gigih. Oleh hal itu, Razor menunjukkan sesuatu, yang mana itu adalah Irvin yang tengah disekap dan dipakaikan alat sihir yang bisa menguras energi sihir. Dalam 30 menit, energi sihir Irvin akan habis, bahkan akan kehilangan tanda dan gak bisa menggunakan sihir lagi. Hal itu Razor lakukan agar Babang Mas serius menghadapinya, yang menghancurkan topeng Razor hingga berkeping-keping. Razor yang juga udah siap dengan sihirnya, inilah yang terjadi. Ujungnya Mas itu tak akan bisa melindungi siapapun, namun secara nggak diduga Razor nggak bisa menarik pedangnya kembali karena saking kerasnya otot perut Babang Mas. Melihat mata Razor yang berwarna merah, malah ini tanggapan Babang Mas. Mengetahui Babang Mas yang tidak tahu sama mata itu, Razor pun ngejelasin kalau nama mata itu adalah Evil Eye atau mata iblis, mata yang membuat orang yang ditatapnya nggak bisa menggunakan sihir sementara waktu. Di dunia yang mana sihir adalah segalanya, dirinya merupakan orang buangan dan sering dicemooh. Dirinya yang merupakan musuh alami para pengguna sihir, dirinya terus ditakuti dan juga dibenci oleh orang di sekitarnya dan orang tuanya. Razor nggak percaya Mas bisa diberkati oleh orang di sekitarnya. Dan setelah banyak ngebacot, Razor pun menggunakan teknik sihir tingkat second miliknya. Babang Mas yang nggak tahu apa tentang sihir, secara nggak diduga gerakan Babang Mas yang melambat itu, rupanya medan tersebutlah yang bisa memperlambat semua orang di dalamnya kecuali si pengguna sihir, dan malah memberikan kecepatan lebih padanya. Ada Mas, meski gerakan Babang Mas lambat, namun dia tetap tidak menyerah. Dia melakukan pukulan keras pada lantai hingga membuat lantai retak dan mempersempit gerakan Razor. Dan inilah yang terjadi. Menyadari apa yang sudah direncanakan oleh Babang Mas, Razor pun berencana untuk mundur dan mengembalikan keseimbangannya. Namun kaki dia tuh malah diinjak sama Babang Mas hingga nggak bisa bergerak. Dan Babang Mas bilang kalau dia menerima kesepakatan keduanya.
Setelah babak belur, Razor pun jadi sangat kepikiran soal bagaimana kalau dirinya terlahir normal. Saat dirinya masih kecil, mata itu muncul yang tentu aja membuat orang tuanya terkejut. Karena mata iblis dianggap penghinaan atas berkat sihir dari Tuhan. Oleh hal itu, orang tuanya mengunci Razor di sel bawah tanah agar tidak diketahui orang lain. Hingga suatu hari, orang tuanya berniat untuk membunuhnya. Oleh hal itu, Razor sadar kalau dia tuh seharusnya nggak pernah dilahirkan. Tapi seorang yang bernama Abel membutuhkan Razor sebagai alat yang menguntungkannya. Mendengar cerita Razor, membuat Babang Mas mengajak Razor untuk menjadi temannya. Meski Mas itu anak yang baik, tapi selama dirinya punya mata itu, perlakuannya kelak pasti akan berubah, mengalahkan Tuan Abel. Tapi meski Babang Mas udah diperingatkan olehnya, dia tetap kekeh dengan tujuannya. Dan perlakuan Babang Mas pada dia tuh nggak akan pernah berubah. Dan yaps, itulah akhir dari anime Muscle Magic and Muscle episode ke-9. Wedeh, kayaknya tujuan Babang Mas dan kawan-kawan makin dekat untuk mengalahkan magia lupus. Tapi apakah yang akan terjadi pada Dot, Finn, dan juga Irvin? Apakah mereka bisa memenangkan pertempurannya melawan musuh? Jadi penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya. Makanya pantengin terus channel Movie Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Sleep.